Bismillahirrahmanirrahim. Menutup wasiatnya dengan wasiat yang berkaitan dengan masalah iman, masalah takdir. Kata Nabi SAW, wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, wahai Ibnu Abbas, kalau seluruh umat manusia berkumpul untuk beri manfaat kepada engkau dengan manfaat apapun, mereka tidak bakalan mampu beri manfaat kepada engkau sama sekali. Illa ma qad katabahu Allahu lak, kecuali apa yang telah Allah takdirkan engkau dapatkan. Walau ijtama'u, kalau mereka bersatu padu, ala an yadurruka bi syai'in, untuk memberi kemudaratan kepada engkau, lam yadurruk, mereka tidak akan bisa beri mudarat kepada engkau, illa ma qad katabahu Allahu alaik, kecuali yang telah Allah takdirkan akan menimbamu. Kenapa? Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena telah terangkat dan lembaran sudah kering, artinya tidak akan ada perubahan. Ini beriman dengan masalah takdir. Bahwasanya semua yang terjadi di alam semesta ini tidak ada yang keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Apapun, semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah." Allah telah mencatat takdir seluruh makhluk. Katanya sama antum, semut makhluk atau bukan? Daun makhluk atau bukan? Nyamuk, lalat, apalagi manusia. Semuanya takdirnya sudah dicatat oleh Allah, seluruh makhluk. Innallaha kataba maqadiral khalaiq. Allah mencatat takdir seluruh makhluk. 50,000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Antum harus iman dengan hal ini. Sebelum 50,000 tahun diciptakan langit dan bumi, takdir Anda sudah dicatat. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Faqala lahu, Allah berkata, uktub, tulislah wahai pena. Pena berkata, famadza aktub, apa yang harus aku tulis? Kata Allah, uktub maqadir kulli syai'in, uktub ma huwa kainun ila yaumis saah. Tulislah apa yang terjadi sampai hari kiamat. Maka pena pun menulis. Semua yang terjadi ditulis oleh pena. Kemudian jaffatis suhuf, lembaran sudah kering. Pena sudah selesai mencatat, sudah selesai. 50,000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, pencatatan takdir sudah selesai. Pena sudah diangkat, lembaran takdir sudah kering, sudah tidak akan berubah tintanya lagi. Oleh karenanya semuanya Allah catat dalam Lauhil Mahfuz. Fungsinya apa ya ikhwan? Kita beriman dengan takdir. Fungsinya Allah katakan dalam Al-Quran, kata Allah, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kata Allah, musibah apa saja yang menimpa kalian, yang menimpa diri kalian atau terjadi di atas muka bumi ini, kecuali telah tercatat di Lauhil Mahfuz sebelum Allah menciptakannya. Semua musibah sebelum Allah menciptakannya, setelah Allah catat di dalam Lauhil Mahfuz. Tujuannya apa? Likai la ta'sau ala ma fatakum, agar kalian tidak begitu sedih tatkala ada yang luput dari kalian. Kalau kalian terkena musibah, kalian bisa menghibur diri kalian. Ini tidak bisa saya hindari. Kenapa? Sudah tercatat 50,000 tahun yang lalu, sebelum diciptakan langit dan bumi. Sehingga dia tidak terlalu sibuk menyalahkan istri, menyalahkan anak-anak. Dia sudah musibah, mau apa lagi? Sebaliknya, kalau Anda mendapatkan anugerah, Anda tidak ujub. Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, supaya kalian tidak sombong kalau kalian mendapatkan anugerah. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, agar kalian dan Allah tidak suka dengan orang yang sombong. Ini maksudnya kita beriman dengan takdir. Kalau ternyata kita pintar misalnya, kalau ternyata kita punya harta yang banyak misalnya, kalau ternyata kita ganteng misalnya, ya, kalau ternyata kita cantik misalnya, jangan sombong, itu sudah ditakdirkan. Semuanya dari Allah. Ini maksud kita untuk beriman dengan takdir adalah hal ini. Kalau mendapat musibah, jangan terlalu bersedih. Kalau mendapatkan anugerah, jangan ujub. Karena semuanya sudah ditakdirkan. Itu. Oleh karenanya para ulama menjelaskan, kalau masalah takdir, seorang harus beriman dengan iman sempurna. Jangan masukkan akal di dalam masalah takdir. Karena banyak orang menggunakan akalnya, kemudian memprotes tentang takdir Allah. Mempertanyakan keadilan Allah. Kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu. Protes. Sampai sering ada yang bertanya, Ustaz, kalau saya sudah ditakdirkan masuk neraka, buat apa saya beramal soleh? Ini sering saya ditanya begini. Kalau saya sudah ditakdirkan masuk neraka, buat apa saya beramal soleh? Saya bilang, kalau kamu tahu bahwasanya kamu masuk neraka, ya usah, nggak usah beramal soleh. Mungkin kamu pernah naik ke langit, terus ngintip di Lauhil Mahfuz, ente lihat daftar penghuni neraka,
Ente buka bagian Sukoharjo, ternyata ada nama ente. Ente lihat namanya Paijo, kok nama saya? Bin siapa? Nama bapak saya juga, ternyata masuk neraka. Kalau ente sudah pernah ngintip di Lauhil Mahfuz, ternyata ente terdaftar di neraka jahanam, sudah enggak usah beramal soleh. Benar, enggak usah. Karena ujung-ujungnya pasti anda akan masuk neraka jahanam, mau beramal soleh kayak apapun. Tapi pertanyaannya, siapa yang pernah ngintip Lauhil Mahfuz? Siapa yang pernah tahu isi Lauhil Mahfuz? Kalau anda tidak tahu isi Lauhil Mahfuz, ngapain anda? Ya Allah, ya Ustaz, kalau saya sudah, ngapain ente bilang begitu? Berarti anda berdalil dengan sesuatu yang anda tidak ketahui. Saya bilang, anda lapar, anda kenyang sudah ditakdirkan oleh Allah atau tidak? Saya tanya sama antum. Anda lapar dan kenyang sudah ditakdirkan oleh Allah atau tidak? Sudah ditakdirkan. Anda haus atau hilang dahaga sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah. Kalau anda bilang sama saya, Ustaz, kalau saya ditakdirkan lapar, buat apa saya makan, Ustaz? Nanti tahu sudah ditakdirkan lapar atau tidak? Nanti kan enggak tahu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.